Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bikin aturan yang bikin banyak pejabat gelisah. Lewat surat edaran resmi, Deddy Mulyadi memerintahkan bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa dan lurah untuk membuka penggunaan. Hari ini berkembang isu di lingkungan para pejabat Pemprov Provinsi Jawa Barat bahwa ketika saya memimpin, saya akan menurunkan TPP. Ya, inilah fakta keadaan kinerja aparatur di kita. Jadi, ya beginilah keadaannya. Kita ribut kalau ada bencana. Dari banyaknya huru-hara di Jawa Barat karena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, paling tidak terdapat dua praktik politik anggaran yang cukup mencengangkan. Yang pertama yaitu Jadi walaupun Mendagri memperbolehkan instansi-instansi rapat di luar kantor, yaitu di hotel-hotel. Bapak ini untuk ke... Saya Gubernur Jawa Barat, Pak. Masa masih nanya untuk apa? Izin Bapak, betul. Iya, Pak. Terus gimana? Nanti Bapak untuk ketemu siapa nanti? DM dibentak-bentak dan dipelototi oleh seorang bapak. Simak video ini. Ya udah, kenapa emang? Bapak malah ngotot. Ya bukan Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. bukan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Barusan saya menemukan sebuah video guys ya. Video ini saya baru membukanya. Ternyata di sana Kang Deddy ini hampir terkena peluru guys ya. Dalam video ini guys, beliau diincar oleh sniper, seorang penembak jitu guys ya. Nah, setelah diusut ternyata beliau ini adalah suruhan guys. Setelah tertangkap, si pelaku ini ternyata disuruh oleh seseorang yang memang seseorang ini salah satu daripada pembenci KDM guys, orang yang nggak suka dengan Kang Deddy Mulyadi guys. Ya mungkin ini pun kita maklumi guys ya, salah satu hal yang dibenci oleh para pembenci Kang Deddy. Satu, Kang Deddy ini orang yang berani untuk menindak suatu kebohongan, suatu kejahatan, dan suatu yang terselubung guys. Ada sesuatu seperti konspirasi gitu guys ya. Nah, beliau tegas sekali dalam hal ini dan beliau pun berani untuk menindaknya guys. Nah, ini mungkin salah satu hal yang tidak disukai oleh para pembencinya guys. Nah, bagaimanakah video itu guys? Mari kita saksikan bersama-sama guys. Let's go guys. Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Bersamaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Dalam interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Baskara. Haris Baskara memiliki koneksi luas ke sindikat korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Baskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi, tanpa menunggu bukti lengkap terkumpul, mengambil langkah berani. Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung, ia secara terbuka menyebut nama Haris Baskara dan kejahatannya, memicu kegaduhan publik yang luar biasa. Ini adalah langkah berisiko yang memancing respons balik dari Haris Baskara. Sebagai balasan, tim Haris menculik singkat salah satu asisten pribadi Kang Deddy yang mengumpulkan data penting. Walaupun berhasil diselamatkan, insiden ini melukai asisten tersebut dan menjadi pukulan emosional bagi Kang Deddy. Momen emosional ini menguras
Tenaga namun juga menjadi bahan bakar bagi Kang Dedi dan Satya untuk tidak menyerah. Haris Baskara akhirnya berhasil ditangkap. Namun, dalam sebuah rekaman telepon yang disadap terakhir kalinya sebelum penangkapannya, ia menyatakan bahwa ia telah menanam biji kehancuran yang tidak akan bisa dihentikan oleh Kang Dedi, mengisyaratkan adanya rencana cadangan yang lebih besar dan mengerikan, atau bahkan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dan tak terduga. Dalang telah terkuak, namun perang belum usai. Justru perang sesungguhnya baru dimulai. Dengan kekuatan dan jangkauan mereka yang luar biasa, musuh ternyata telah menyiapkan skenario terburuk yang mengancam tidak hanya nyawa Kang Dedi tetapi juga stabilitas seluruh provinsi. Investigasi kami kini harus menggali lebih dalam, menuju akar permasalahan yang sesungguhnya. Penangkapan Haris Baskara ternyata hanyalah permulaan. Investigasi yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ia hanyalah bagian dari jaringan korupsi yang jauh lebih luas dan terselubung. Sebuah diagram jaringan ditampilkan di layar, menunjukkan koneksi kompleks antara Haris Baskara dengan berbagai pihak di pemerintahan, bisnis, dan bahkan di dalam institusi penegak hukum. Oknum jaksa, pejabat korup di lingkungan kementerian, hingga beberapa anggota parlemen daerah terindikasi terlibat. Testimoni anonim dari saksi kunci yang merasa terancam diungkapkan melalui suara yang disamarkan, menggambarkan bagaimana sindikat ini beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Pengungkapan dalang memicu gelombang opini publik yang campur aduk. Di satu sisi, dukungan besar mengalir untuk Gubernur Kang Dedi, mengapresiasi keberaniannya. Namun, di sisi lain, kampanye disinformasi masif dari pihak dalang dilancarkan untuk menjatuhkan kredibilitas Kang Dedi. Cuplikan berita palsu dari media, daring abal-abal dan analisis media sosial menunjukkan upaya terstruktur untuk menyebarkan berita bohong dan kampanye hitam. Pakar komunikasi yang diwawancarai menjelaskan taktik manipulasi opini publik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan sesungguhnya. Ini adalah perang reputasi yang menguji ketahanan moral Kang Dedi. Proses hukum terhadap Haris Baskara dan jaringannya dimulai, namun penuh rintangan. Intervensi politik dan ancaman terhadap saksi-saksi kunci mewarnai setiap persidangan. Kompol Satya Dharma dan timnya berjuang keras mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Rekaman persidangan fiktif menunjukkan drama di pengadilan dengan kesaksian yang sulit diperoleh dan bukti fisik yang nyaris hilang karena upaya penghilangan barang bukti. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi berusaha keras untuk menghentikan investigasi. Teror. Jadi seperti itu guys ya. Memang hari ini negara kita Indonesia memang tidak baik-baik saja guys. Nah di situ masih banyak sekali para dalang-dalang kejahatan yang berselimut di baju pejabat atau baju para itu guys petinggi guys ya. Dan hal itu adalah tugas daripada Bapak Prabowo. Hal ini tidaklah mudah dan hal ini butuh waktu guys ya. Dan ada beberapa hal yang di sini kita akan melihat bagaimana ketegasan Kang Dedi untuk menangani hal-hal yang lain selain sindikat ini guys. Seperti apa kita saksikan dulu guys. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bikin aturan yang bikin banyak pejabat gelisah. Lewat surat edaran resmi, Dedi Mulyadi memerintahkan bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa dan lurah untuk membuka penggunaan anggaran ke publik. Dana desa, uang rakyat, tidak ada yang boleh disembunyikan. Bukan cuma dibunuh. Ini kan langkah-langkah dari Kang Dedi guys ya, langkah berani beliau guys. Hari ini berkembang isu di lingkungan para pejabat Pemprov Provinsi Jawa Barat bahwa ketika saya memimpin, saya akan menurunkan TPP para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar. Saya paham isu itu dikelola dan disebarkan oleh sebagian kecil pejabat Pemprov Jabar yang memiliki afiliasi politik pada paslon tertentu. Untuk itu saya nyatakan isu itu tidak benar. Tidak mungkin saya menurunkan TPP para pegawai atau para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar. Tetapi yang saya orientasikan adalah bagaimana agar rakyat terpenuhi kebutuhan hidupnya, infrastrukturnya terbangun dengan baik, dan kesejahteraan pegawai pun bisa terus meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat dengan baik. Inilah orientasi yang akan saya lakukan. Selamat bekerja untuk seluruh pegawai Pemprov Jabar, para guru, kepala sekolah, pengawas, semuanya jangan terpengaruh oleh isu apapun, tetap mengabdi pada masyarakat dan bersifat netral. Terima kasih.
Nah, itu dari musuh politik beliau guys ya, yang tidak suka dengan Kang Deddy guys. Ya, inilah fakta keadaan kinerja aparatur di kita. Jadi, ya beginilah keadaannya. Kita ribut kalau ada bencana, kita ribut kalau ada kecelakaan besar, dan kita selalu membiarkan berbagai problem galian tambang ilegal terjadi, seolah-olah tutup mata. Ya. Saya cukup prihatin, ya, termasuk pada PJ Bupati Subang. Saya katakan saya prihatin pada saudara yang sudah selama jadi PJ di sini tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Anda biarkan penambangan ilegal tanpa Anda turun tangan untuk menangani. Ya, saya kasih tahu pada Anda. Ya. Cara mengasih saran dan nasihat langsung ceplos-ceplos, karena ini hal yang sangat gimana guys, sangat riskan sekali guys, sangat sensitif sekali untuk keamanan alam dan lingkungan guys. Dari banyaknya huru-hara di Jawa Barat karena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, paling tidak terdapat dua praktik politik anggaran yang cukup mencengangkan. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Al-Jabar yang diambil dari dana pinjaman yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional, sehingga menyebabkan beban APBD untuk mengeluarkan seperti hutang, kemudian juga maintenance dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yang baru-baru saja ramai, praktik politik anggaran dana hibah yang dialokasikan ke berbagai yayasan, pesantren, dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kemudian praktik bagi-bagi kue politik melalui instrumen politik anggaran APBD yang tidak jelas indikatornya apa yang membedakan satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa tidak seimbang alokasinya. Hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Mungkin saja kita perlu mendukung Kang Deddy untuk membongkar semuanya, atau bahkan kita juga menantikan statement dari pemerintah sebelumnya. Kita tahu Kang Ridwan Kamil dan juga Kang UU ya, itu masih bisa kita tanyakan. Meskipun kita juga harus memberikan catatan kepada Kang Deddy agar tidak semata-mata menciptakan huru-hara saja, tetapi juga dikejar bagaimana modusnya, siapa brokernya, bagaimana praktik operasinya, dan tentu penguatan sistem bagaimana pesantren atau yayasan bisa mengakses dana tersebut, apa saja indikatornya, apa yang menyebabkan satu yayasan atau pesantren bisa mendapatkan dana hibah tersebut. Dan kira-kira ada lagi nggak sih fakta-fakta kebijakan lain yang cukup atau bahkan lebih mencengangkan dari yang sudah ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang ini mengungkap dana hibah yang kemarin itu dijalankan oleh gubernur sebelumnya guys, yaitu Bapak Ridwan Kamil guys, yang mana banyak sekali dana hibah ini dikorupsi lah gitu guys ya, yang dana itu tidak jelas arahnya kemana guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Jawa Barat, di mana saja berada, kumaha daramang, mugi daramang sadayananya. Nah, ini lagi-lagi nih ada berita yang fenomenal dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM. Jadi walaupun Mendagri memperbolehkan instansi-instansi rapat di luar kantor, yaitu di hotel-hotel, tapi Bapak KDM tetap pada komitmen bahwa Gubernur Jawa Barat memerintahkan kepada kepala daerah, baik bupati dan wali kota, tetap harus melakukan efisiensi. Jangan ada rapat di hotel, tetap melakukan rapat-rapat di kantor-kantor pemerintah yang dimiliki masing-masing. Karena apa? Ini untuk kepentingan rakyat, efisiensi uangnya. Jadi lebih baik anggarannya itu nanti dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Luar biasa ini. Kumaha warga Jawa Barat, bangga tuh ka gubernur naya? Kalau bangga tulis di kolom komentar, terus di like, di follow akun ini, di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita lihat videonya. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat.
Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Jadi hebatnya lagi beliau guys, di samping beliau itu mengungkap dana-dana pemerintah yang nggak jelas, yang bernuansa korupsi guys. Sekarang beliau dana dari pusat itu dicoba untuk dihemat guys, yang mana anggaran-anggaran yang nggak penting itu nanti akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk kebutuhan warganya guys. Nah ini pemimpin yang memikirkan nasib warganya, memikirkan perutnya warganya seperti beliau ini guys. Pak, PT Bumi Halimun. Pagi apa? Ya pagi. Nah ini sidak beliau kepada salah satu seorang pengusaha guys ya. Nah itu beliau turun langsung tanpa melalui utusan atau perantara, tapi beliau langsung menemuinya gitu guys. Iya Pak. Bapak ini untuk ke Saya Gubernur Jawa Barat Pak. Masa masih nanya untuk apa? Izin Bapak, betul. Iya Pak. Terus gimana? Saya tahu. Nanti Bapak untuk ketemu siapa nanti saya harapkan Pak. Saya melihat proyek ini ke sini, ya kan Pak? Ada banjir di bawah. Siap. Ada potensi bahwa banjir itu penyebabnya ada pembukaan lahan yang ada di sini. Siap. Gitu loh Pak. Dan ini proyek belum ada amdalnya, belum ada izin lingkungannya. Jadi proyeknya belum bisa diteruskan. Mana pimpinan perusahaannya? Siap, nanti saya kabari Pak. Boleh. Apabila Ya. Udah Bapak. Siap Bapak. Orang mana? Garawe. Ini Pak. Orang mana? Orang asli Asli Pak. Pak. Orang aslinya. Rasa banjir ke dihandap? Enggak terkena Pak. Enggak terkena ya. Banjir sebelah mana? Yang banjir sebelah saluran Marangpat atau Pak? Saluran Marangpat diakibat karena pembukaan lahan. Kan bagaimana matra banjir? Di daerah susukan Anda mungkin Pak. Minggu sudah mandi di gawe apa tetangga apa susah dengan apa mali? Enggak boleh. Pagi Pak, saya Arya, siapa? Dari PT PHI, betul Pak. Pak yang bikin. Yang bangun ini, betul. Ada dokumen amdalnya? Dokumen amdal belum Pak. Belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen amdalnya belum selesai? Lagi proses Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Ya kemarin kan kami sudah disidak Pak sama anak buah Bapak ya? Ya. Sama Ibu Neneng, Ya. betul. Ya. Kami sih menunggu arahan. Hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah Pak. Siap. Ini kan harusnya lahannya nggak dibuka sebenarnya. Ini lereng. Oke. Ya saya bukan pada tempatnya untuk menjawab Bapak ya. Ya. Artinya akan ada ahlinya yang lebih. Ya kan nanti yang ahlinya Pemda yang menentukan. Betul. Kita kan ngomong teknis Pak ya. Ya, saya Ya, nanti saya bikin kajian. Betul, monggo. Ya nanti kalau tim dari ahli saya menyatakan bahwa ini berpotensi menimbulkan bencana di bawah, proyeknya harus dihentikan. Oke Pak, silakan. Gitu. Ya. Sekarang dihentikan dulu Pak, kegiatannya hentikan dulu. Oke Pak. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir. Ya, karena sebelumnya tidak pernah banjir. Sekarang baru banjir. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Nah, jadi seperti itu guys ya. Menurut kamu gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada 3. 1 yang ditangkap, 2 istrinya, 3 anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan,
kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin nggak ada problem, dia bisa ada pengacara pendamping, mungkin nggak ada problem, anak-anaknya tetap sekolah, paling hanya malu karena dibully di sekolah, istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum, ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disisihkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya. Selama ditahan, kami akan jamin kehidupannya. Sehingga saya katakan, bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, Jadi benar sekali guys ya, mulai zamannya era Presiden Soekarno sampai sekarang beberapa periode, baru kali ini guys, sepengetahuan saya guys, ada ide yang seperti Kang Dedi ini guys. Menurut kamu gimana guys? Ya memang baru kali ini, saya pun baru mendengarnya kali ini dari Kang Dedi. Ini sebuah kepekaan mata hati guys, sebuah kepekaan mata hati, kepedulian dan nilai kasih sayang guys kepada sesama guys. setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, satu, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi, yang kedua bisa jadi keluarganya tidak menerima, yang ketiga kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup Sudirman meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah. Jadi seperti itu guys ya, nilai-nilai kepekaan mata hati Kang Dedi ini guys. Ada sebuah sikap lain yang menyentuh hati kita semuanya guys. ADM dibentak-bentak dan dipelototi oleh seorang bapak. Simak video ini. Nah ini guys, salah satu dari warga yang datang-datang langsung melototin Kang Dedi. Tujuannya menyuruh Kang Dedi ini guys, menyuruh gubernur untuk bertindak cepat. Ada salah satu orang yang butuh pertolongan itu, tapi nadanya kasar sekali guys, dan beliau ini melihatnya itu dengan mata yang melotot. Nah ini respon dari Kang Dedi guys. Ngotot. Ya bukan ngotot. Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau bapak nggak ngotot, oke saya nggak. Anda siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Orang Karawang, kenapa? Katanya bapak ini adalah seorang tokoh masyarakat. Saat kunjungan di Karawang, tiba-tiba seorang bapak datang dari belakang kerumunan dengan nada tinggi, marah, dan melotot. Dia bilang bahwa ada warga yang sedang membongkar bangunan liar secara mandiri karena diperintahkan oleh Lurah Juju jatuh dan terkena sengatan listrik. Dia katanya mau membantu korban karena belum ada tindakan di rumah sakit.
menyuruh KDM untuk memanggil lurah. Dia ngomong Pak Lurahnya panggil. Iya. Pak Lurahnya panggil. Ya, Pak, jangan ngotot-ngotot sama saya. Bukan biar enak. Ya, Dan makanannya saya belain doang. Ini saya bantu Pak. Iya, saya juga akan bantu. Taruh tenangin dong, taruh. Pak Sekda bilang sebenarnya korban sudah ditangani di Rumah Sakit Rosella dan akan dialihkan ke Rumah Sakit Mandaya. Bapak ini bilang bahwa dia mau membela orang yang sudah mau mati. Karena ini ada orang mau mati. Sempat ngotot-ngototan, KDM bilang, jangan melotot, jangan ngotot. Bapak ini tetap ngotot dan akhirnya KDM dengan rendah hati merangkul dan meredam amarah bapak itu. Kan itu masalah. Pak, ai bener cukup kieu teu kudu ngamaknya. Pak tenang dulu. Aya nuragra. Ayeuna gitu loh, Pak. Ayeuna can diberesan ku Pak Gubernur beresan. Tenang aja Bang, nggak usah ini Bang. Bapak enak saya. Sambil pergi, bapak itu merasa disalahkan dan berteriak-teriak, gua nggak takut, biar tahu siapa gua. Tanya orang-orang siapa gua Bang, aja tahu gua. Udah. Jangan digituin gua mau diketik gua. Nggak takut gua. Biar tahu siapa gua. Ketika ada yang nyeletuk preman, entah siapa orangnya, dia dan anaknya semakin marah dan seperti mengamuk. Maka saya bilang jangan begitu caranya. Dan ada bilang gua preman. Gua dibilang preman. Belum tentu dia lebih baik daripada gua. Setelah kejadian itu, KDM segera pergi untuk menemui orang Madura yang terkena musibah. Dia sudah ditangani di rumah sakit dan juga kondisinya sudah stabil. KDM kemudian memberikan santunan 10 juta dan menanggung seluruh biaya pengobatan. Ini bekal di sini 10 juta dari saya. Ya. Jadi itu guys yang dimaksud oleh bapak yang melototin tadi itu guys, ternyata orangnya masih sehat tapi perawatan guys, dan dikasih uang saku guys ya, uang saku yang datang dari uangnya Kang Dedi sendiri, bukan uang pemerintah loh guys, ini uang pribadi guys. Makasih ya Bang. Ya. Asli mana? Ya, asli Madura. Dan nanti biayanya saya nanggung semuanya ya sampai sembuh. Itu bekalnya 10 juta dari saya ya. Ya. Nah, cepat sembuh. Nanti kita bicara Ya. Di situ KDM bertemu kembali dengan bapak itu dan anaknya. KDM menjelaskan bahwa dia terbiasa membela rakyat kecil dan akhirnya berdamai dengan bapak itu dan anaknya. Komen KDM hebat, KDM pemimpin yang rendah hati. Banget di mahasiswa Pak Gub. Oh, enggak apa-apa. Tadi biasa. Maksudnya orang tua saya kan bukan preman. Depan kuping saya ngedengar banget saya preman. Siapa yang ngomong preman? Preman dari mana? Nah, ini abang ini dari tadi tuh. Saya Pak Gub. Udah enggak apa-apa, GMNE. Saya mah ini Pak Gub PMI. PMI udah sama aja, santai aja. Biasa aja. Apa PMI sini? Saya di nasional Pak Gub. Sekarang jadi ketua BEM Ekonomi Indonesia. Keren. Makanya semangat mahasiswanya. Maju terus KDM membenahi Karawang untuk menjadikan Jawa Barat istimewa. Salam bobotoh KDM. Jadi seperti itu guys ya, salah satu hal yang menyentuh hati dari KDM ini guys. Tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time.